Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil kabiril muta'al al-munfaridi bil azamati wal jalal al-mutawahhidi bi istiqaqi nu'udil kamal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-hadi minad dalal wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil mahsyar. Amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mutarabin, para alim ulama, para kiai, para asatidz yang begitu banyak di pagi hari ini guru kita hadir. Namun saya tidak sebutkan satu persatu namanya. Insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Kita doakan seluruh guru kita sehat walafiat, panjang umurnya, berkah dalam hidupnya, dan manfaat ilmunya. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Kenapa? Karena nasi kebuli udah rapi. Jamaah Allah, langsung saja. Perjalanan hidup kita di alam dunia ini pasti ada tujuan yang kita inginkan. Setiap apa yang kita kerjakan di alam dunia ini, ketaatan kita kepada Allah pasti ada tujuan. Apa tujuan akhir kita? Kita pengen bahagia di dunia wal akhirah. Pengen senang di dunia, senang di akhirat. Sesuai doa yang selalu kita panjatkan, yang orang tua kita dulu mengatakan itu doa satu jagat, apa? Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina azabannar. Itu dua tujuan yang selalu kita inginkan. Kita banyak bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Senang di dunia, senang di akhirat. Maka itulah Rasulullah SAW di dalam kitab Mukhtarul Ahadits memberikan nasihat kepada kita. Apa kata Nabi? Arba'un min sa'adatil mar'i. Orang kalau pengen bahagia, Pak, kuncinya ada 4 perkara. Ada berapa? 4 perkara. Ini saya akan habisin semuanya. Boleh gak? Jam 6 kurang 10 masih lama. Ya. Iya. Borak pagi udah gak ada. Yang ada piala presiden. Ya. Persib masuk ke final. Ya. Jadi kata Nabi, ada 4 perkara yang bisa memberikan kebahagiaan kita. Apa yang pertama? Yang pertama kata Nabi, darun wasiun. Punya rumah biar dapat asal gede. Enak gak kira? Masya Allah. Rumah biar gede, biar dapat asal gede. Nggak usah lebar-lebar, tanahnya 300 meter. Rumah 2 lantai. Di depan ada garasi, mobilnya jangan cakep-cakep, cukup Avanza aja. Motor, semua motor ada mereknya, apa aja ada. Di belakang walaupun kecil ada kolam renang buat cucu kita datang. Bini 2, enak gak kira? Bini 2, udah enak bener tuh. Ya, darun wasiun. Apa itu kata Nabi? Ternyata bukan. Orang bahagia itu Pak adanya di sini. Di mana? Di hati kita. Orang bahagia itu bukan terletak pada rumah yang bagus, yang mewah, yang besar, tapi adanya di sini. Hati kita kalaupun sahih, hati kita sehat, tidak ada penyakit-penyakit, sifat syirik, dengki. Masya Allah, luar biasa. Ini datanya. Rumah walaupun hanya 50 meter, mungkin kita tidur bersama-sama istri kita di situ, terima tamu di situ, tapi kalau kita
rumah itu diisi dengan ibadah, dengan tilawatil Quran, insya Allah rumah yang kecil akan terasa besar. Betul. Tapi rumah besar kalau nggak pakai ibadah rasanya sempit. Ya, jadi orang bahagia ada di sini. Sifat sirik kita hilangkan, sifat dengki kita hilangkan. Setiap ahad pagi kita selalu bertambah ilmu kita, jangan sampai ngaji rajin, sholat subuh rajin, sifat hasad dengki masih ada aja, syirik ada aja. Nggak boleh tetangga punya nikmat kita uring-uringan. Ada yang gitu. Ya, tetangga beli Avanza, kita yang sakit. Ya, tetangga ganti mobil, sakitnya tambah parah, masuk rumah sakit, kita ditengokin sama Ustadz Wahyu juga di BC, kita gagal di mobil mampus. Itu sifat sirik. Makanya orang bahagia itu ini ada di hati kita. Yang pertama, singkat aja. Yang kedua, orang bahagia kata Nabi markabun syari, punya kendaraan biar cepat asal lancar. Saya dari Nabi Jaya cukup jauh sampai kemari, alhamdulillah hanya 15 menit. Kenapa? Karena ada motor. Ke Ishak dari Citayam kemari sampai, kenapa? Ada mobilnya. Ke Jabilas Hasani dari ya Kodrul Najat Cipayung sampai kemari, kenapa? Ada motor, itu kendaraan. Tapi apa itu kendaraan? Itu kendaraan dunia. Orang bahagia kata Nabi pergaulan. Jadi hidup ini ada pergaulan. Biar kita di kampung kita paling kaya, apa aja punya, rumah kita bagus, tapi amat tetangga nggak kenal. 10 tahun, 15 tahun tinggal di kampung kita, tetangga kanan kiri, bahagia gak? Ada kan kayak begitu? Ada yang begitu? Alhamdulillah. Kalau ada tetangga yang begitu, Pak, 15 tahun gak mau berdoa, kita gampang tungguin kapan lu mampus, lu mati di jalan sendiri. Kita butuh pergaulan nih. Jangankan kita, Nabi Adam alaihissalam ketika Allah ciptakan langsung menikmati apa yang ada di surga. Fasilitas Allah kasih semuanya. Tapi waktu itu dia sendirian, belum ada ibunda Siti Hawa. Apa yang Allah kasih nggak betah dia, mundar mandir. Allah melihat, wah Nabi Adam katanya nggak betah nih. Kenapa sendirian? Allah ciptakan Siti Hawa, anteng. Orang bergaul. Inilah kebahagiaan, semua kita saling membutuhkan. Tidak ada yang tidak bisa membutuhkan. Saya ngomong begini kenapa enak? Karena ada yang dengerin. Bapak masih tenang, enak duduk di sini nggak kembali. Kenapa? Ada yang didengerin. Walaupun ceramahnya hebat, kayak jiwa menggelegar, takbir Allah, yang dengerin kagak ada. Yang dengerin kagak. Apa kata Pak itu kayak lebih gila ya. Nah iya, kita saling membutuhkan Pak. Jangankan ibadah yang berat, senyum saja kita harus butuh dengan ada lawannya. Coba Bapak bayangkan dah, yang penting jalan senyum aja, pantas gak kira-kira? Yang kedua, orang bahagia markabul syari, punya kendaraan biar cepat asal lancar, artinya pergaulan. Yang ketiga kata Nabi, orang bahagia zaujatul salihah, punya istri udah cakep salihah, enak gak? Masya Allah. Tuh kalau cakep pilih kita, salihah, kalau belum mati jangan dikuburin. Awetin aja. Iya, ini kan kagak, kita diri itu udah jelek ngambek mulu. Dini Pak kalau udah jelek ngambek gampang, tukar sama motor ojek udah. Iya. Luar biasa, orang bahagia punya istri yang cantik salehah. Bahkan saya pernah dengar kajian kita dari Kiai Yuhanto di YouTube, masalah di antara syarat imam tuh banyak banget Kiai. Salah satunya punya istri cakep. Makanya kalau di musholah di masjid, imam bini jelek jangan kasih imam.
Emang kajiannya begitu. Saya baca semuanya, saya dengerin. Ya, syaratnya istri yang cakep. Alhamdulillah bini gue cakep. Makanya saya dipakai. Dia tanya Bang Rawi, lo bini saya cakep. Luar biasa. Itu syaratnya Pak. Ini mulai besok di maghrib kalau wah lo bini jelek jangan diterima. Luar biasa, ya Allah. Ya. Kenapa? Karena istri yang solehah, istri kita yang baik, insya Allah itu lebih dulu masuk surganya dibandingkan kita suaminya. Kata Nabi, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha an harabin illa dakhalatil jannah. Istri-istri yang cantik, yang solehah, taat sama Allah, taat sama suaminya, meninggal dunia, suaminya ikhlas redha, maka masuk surga. Silakan cari pintu mana yang kau inginkan. Nah, yang terakhir, yang keempat, orang baik itu kata Nabi, misbahun mudi ayyamalun saleh. Lampu yang bisa menerangi kita bisa kita membutuhkan kapan? Di alam kubur. Ya, kuburan gelap Pak. Bisa kita meninggal dunia, nanti bisa dimandikan kita, dikafankan kita, disolatkan, dibawa ke kuburan. Kita dimasukkan ke liang lahat, ditutup dengan papan rapat, ditimbun dengan tanah. Habis tanah yang ada di atas diinjak-injak kita. Gelap gak kira? Gelap gak? Gelap. Bisa kita butuhkan lampu yang bisa menerangi. Apa? Misbahun budi ay amal soleh. Lampu yang bisa menerangi kita adalah alam kubur, kita adalah amal soleh. Ini lampu-lampu dunia Pak. Ya, lampu-lampu dunia. Gak mungkin kita tulis wasiat kepada anak kita, nak kalau bapak meninggal, tolong kau pasangkan lampu yang 1000 watt di kuburan bapak. Wah Allah, tetap mati. Maka yang alhamdulillah sedekah yang kita keluarkan, yang setiap pagi ahad kita keluarkan buat jazz, alhamdulillah. Yang tadi masukin 100.000, wah kuburannya terang bener. Itu 1000 watt. Yang masukin 50.000 tadi di kantong jalan itu ya 50 watt. Yang masukin 10.000 itu lampu 4 kroma. Yang masukin 2.000 pentul korek. Yakin walaupun pentul korek yang penting masih ada cahaya. Itu diantaranya. Jadi orang bahagia itu bukan apa yang kita miliki di alam dunia. Harta semuanya akan kita tinggalkan. Bahkan kebanyakan harta juga hisabnya lama bener. Bener gak? Orang yang duitnya banyak, hartanya banyak, kalau dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya memang bisa lebih cepat ke surga. Tapi harta yang banyak bila tidak dimanfaatkan itu akan lebih berat lagi tanggung hisabnya. Ada 2 hamba Allah, yang ini miskin, ahli ibadah, ini orang kaya, ahli ibadah sama ahli ibadahnya. Nanti masuk surga ini orang miskin duluan. Berapa tahun? 100 tahun dia udah di surga, orang kaya baru muncul. Tutup. Ngapain lu? Wah, harta gua. Ada cerita Pak. Ya, kemarin kita dengar tentang cerita kampak dari guru kita. Ya, tahu cerita kampak kemarin? Itu saya ceritain ya dulu, udah 2 kali saya cerita tentang kampak. Ini ada cerita lagi tentang kampak lagi. Ini khusus buat orang kaya. Hei orang kaya, dengerin. Ya, dulu ada seorang kaya Pak, saudagar kaya, hartanya luar biasa berlimpah ruah. Ya, kekayaannya nggak terhitung. Karena udah usianya udah lanjut, akhirnya dikumpulkan anak-anaknya. Anaknya ada 5, semuanya laki-laki. Hanya 1 yang diminta oleh ayahandanya. Kalau bapak meninggal, siapa di antara kalian yang mau nemenin bapak di alam kubur selama 40 hari 40 malam? Dia namanya nunggu di kuburan, siapa yang mau? Dari 5 anak ini Pak, nggak ada satupun yang angkat tangan, nggak ada yang mau. Padahal hadiahnya Pak, hadiahnya ayahandanya mau kasih setengah daripada kekayaannya. Banyak. Karena anaknya yang 5 satupun nggak ada yang mau nemenin ayahandanya kalau meninggal dunia masuk alam kubur, dibikin sayembara.
Dibikin tuh sayembara, ditempel sama siapa yang menemenin gini-gini. Akhirnya ada seorang tukang kayu, ya, yang modalnya dengan kampak. Itu cerita kampak lagi nih, cuman ya modelnya beda, ya. Kampak dia mau datang, saya Tuhan yang ingin memenangi Tuhan kalau Tuhan meninggal. Singkat cerita saudara ini meninggal dunia, bener, ya, dia itu nemenin tuh. Ya jenazah yang kayak di sini, yang satu dibikin kuburan, tapi dia hidup, tetap dapat makan. Itu malam pertama datang malaikat munkar nakir. Ternyata malaikat munkar nakir datang bukan menuju orang yang meninggal, saudara tersebut didatang sama orang yang nungguin. Nah kaget ya. Siapa yang berani? Ya. Kata malaikat nakir, Assalamualaikum, siapa lu? Saya, ya, pencari kayu. Ngapain di sini? Saya pengen nemenin ini almarhum. Berapa hari? 40 hari 4 malam. Apa yang dijanjikan? Saya dapat separuh, setengah daripada harta kayanya. Kamu ngapain setiap hari kerja kamu? Saya tukang pencari kayu di tengah hutan. Dengan apa kamu cari? Dengan kampak. Kampak kamu beli di mana? Ya, saya beli di pasar. Pakai uang apa? Itu selama 40 hari pertanyaan tentang kampak ada habis-habisnya. Bayangkan Pak, punya kampak satu saja sama malaikat munkar nakir, itu pertanyaannya kagak habis-habisnya, cuma kampak doang. Akhirnya di akhir 40 hari pagi-pagi anaknya kumpul di atas kuburan nungguin apa yang terjadi pada laki-laki tersebut. Pas dia keluar langsung menggigil dia. Apa dikatakan? Saya kagak mau hadiah yang setengah daripada harta kekayaan Tuhan. Bayangkan satu kampak aja 40 hari kagak habis hisapnya. Bagaimana kekayaan saya? Bagaimana yang punya Avanza? Bagaimana yang punya Alfa? Bagaimana yang punya semuanya? Kira-kira kita mau bisnis kaya kan? Pengen kaya. Iya, yang penting kita manfaatin, ya. Entah itu kaya bisa mempercepat masuk surga, tapi kaya juga bisa memperlambat masuk surga, tergantung. Karena tentang harta cuma dua pertanyaannya. Wa amalihi min aina iktasahu wa bima anfa'ahu. Dari mana kita dapatkan harta dan kemana kita keluarkan? Dua pertanyaan itulah. Jadi masalah apa saja tidak selesai. Bagaimana orang yang kaya? Bagaimana pejabat kita? Bagaimana orang yang luar biasa kekayaan yang dari kita? Masya Allah, presiden kita, kalau kita lihat tanahnya ribuan hektar. Padahal kalau mati tetap 2 meter, nggak mungkin dia bikin kuburan 1 hektar. Capek yang gali, ya. Capek tetap Pak Harto kuburannya cuma segitu, padahal tangan ini punya dia. Ya, nah pertanyaannya sekarang kita mau kaya atau miskin? Ya, yang penting berkah. Setiap hari Ahad kita masukin ke yes, insya Allah lancar semuanya. Karena berharap selalu ya lapor sama saya, Ustaz, uang sekian. Insya Allah dengan infak yang saya lakukan menjadikan jariah kita di hadapan Allah Subhanahu. Baik, sebelum saya tutup kita baca suratul Fatihah buat guru kita. Al-Maghfirullah Allah Yarham Gaji Fahrudin ST yang tahun kemarin masih kumpul bersama kita. Sekarang sudah beliau tidak ada. Semoga Al-Marhum yang kuburnya mendapatkan cucuran rahmat maghfirah dari Allah Ta'ala, jadikan kuburnya Raudhah min Riyadil Jannah, dan ilmu yang telah disampaikan guru kita menjadi ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. Iya, tenang ya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.